Terima kasih teman-teman. Sore ini kita mencoba membahas tentang standar ganda yang diberlakukan oleh dunia internasional, terutama negara-negara barat dalam merespon konflik beberapa tahun terakhir. Khususnya di konflik Ukraina, ini menjadi penting untuk kita sedikit bahas demi kita bisa paham sedikit bagaimana dunia internasional bekerja memenangkan hati dunia begitu. Isu geopolitik ini juga sebenarnya ya penting tidak penting juga bagi kita, karena di sisi lain itu penting kalau kita ingin memberi komentar atau opini terhadap apa yang berkembang. Kenapa itu penting? Karena kita bisa jadi opininya, kita bisa jadi bias dan kita tidak paham apa yang terjadi di sana. Akhirnya kita malah crowded gitu. Kalau kita bisa memahami itu, saran saya kalau misalnya belum memahami, menahan diri dulu untuk mengomentari, apalagi saling serang di media sosial, itu malah tidak substantif jadinya. Saya juga sebenarnya berharap teman-teman lain atau akademisi yang punya basic keilmuan yang mumpuni untuk bicara tentang ini, agar bisa berbicara dan bisa membahas ini biar masyarakat bisa lebih paham gitu. Untuk persoalan Rusia Ukraina ini sekarang sudah memasuki minggu ketiga kayaknya, minggu kedua atau minggu ketiga serangan Rusia, karena itu dimulai di hari Kamis pagi 24 Februari. Banyak hal akhirnya menyertai penyerangan itu. Di media-media sudah mulai perang informasi. Yang akhirnya muncul adalah dari pihak Blok Timur, khususnya misalnya di pejuang-pejuang yang media pendukung Palestina itu bersuara akhirnya, karena ketika negara-negara barat di NATO dan di sidang umum PBB semua mengecam Putin dan menjatuhkan sanksi, akhirnya yang harus diakui itu akan membuat sesak nafas Rusia, karena semua jalur perdagangan internasionalnya Rusia itu ditutup dengan dikeluarkannya Rusia dari SWIFT, layanan internasional untuk keuangan. Itu membuat Rusia jadi setengah mati jadinya, dan semua dunia internasional terutama di blok barat itu mengecam dan tiba-tiba fasih berbicara kemanusiaan. Ketika misalnya Joe Biden bicara tentang Putin harusnya menghargai kedaulatan negara Ukraina dan menjaga perdamaian dunia, begitu juga Netanyahu yang mantan Perdana Menteri Israel bicara tentang kemanusiaan, perdamaian, dan kedaulatan negara Ukraina. Nah, ini menjadi bagi yang mengikuti perkembangan dunia internasional menjadi lucu ketika misalnya Netanyahu bicara tentang kemanusiaan, sementara apa yang dilakukan di Palestina selama lebih dari 70 tahun itu tidak ada yang mengomentari bahwa itu isu kemanusiaan gitu. Nah, itulah double standar yang diberlakukan oleh negara barat. Ketika misalnya yang melakukan itu adalah teman-teman seblok mereka, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi ketika misalnya Rusia melakukan operasi militer di Ukraina, itu akan dikecam sebagai bencana kemanusiaan. Double standar ini akhirnya menyebar ke berbagai isu. Memang sentralnya di Palestina, akhirnya sentralnya di isu Palestina. Misalnya judoka asal Aljazair kalau tidak salah itu di Olimpiade kemarin itu menolak melawan judoka dari Israel karena pembelaannya terhadap Palestina. Dia menolak untuk melawan judoka asal Israel di Olimpiade
dan karena penolakannya itu dia diberi hukuman 10 tahun, dilarang bertanding. Nah, sementara kalau kita lihat saat ini, Polandia yang dulunya pecahannya Uni Soviet itu akhirnya menyatakan diri untuk menolak melawan Rusia saat Piala Dunia nanti. Ke depan ini ada Piala Dunia, Polandia sudah menyatakan dia akan menolak melawan Rusia, dan itu tidak ada sanksi untuk Polandia, dan ada ancaman Rusia tidak bisa masuk ke Piala Dunia. Bahkan standar-standar ganda itu masuk ke dunia olahraga. Ketika misalnya pertandingan Manchester City atau apa itu yang mereka sebelum bertanding mengeluarkan bendera Ukraina sebagai simpati bagi rakyat Ukraina yang diserang, itu disupport begitu, disupport dan diberi pujian. Sementara di kasus lain, Celtic FC itu pernah didenda 12.600 pound sterling kalau nggak salah, hanya karena supporternya membentangkan bendera Palestina di kursi penonton. Jadi hal-hal ini akhirnya menuai protes dari bukan hanya di kita di Indonesia. Justru di Indonesia kayaknya tenang-tenang saja, tapi di luar, di media luar itu di blow up. Di blow up karena standar ganda ini akhirnya mengganggu rasa keadilan. Kalau misalnya kita tertarik untuk melihat sebenarnya di konflik Ukraina ini, kita dengan begitu gamblang bisa mempelajari bagaimana perang media, perang informasi, dan bagaimana standar-standar ganda yang diberlakukan oleh Barat itu secara gamblang dipertontonkan, dan itu sebenarnya bisa menjadi pembelajaran geopolitik sebenarnya bagi kita yang tertarik untuk melihat lebih jauh bagaimana dunia bekerja, bagaimana sebenarnya dunia internasional bekerja, dan siapa yang akan menjadi lawan siapa, dan siapa yang akan membela siapa. Jadi ketika misalnya isu kemanusiaan dan isu kemerdekaan, kedaulatan ini diangkat, versi siapa dulu? Karena ketika versi blok ini, blok timur misalnya, karena Rusia ini masuk dalam, bisa dikatakan pimpinan gengnya blok timur, dia akan berapa kali pernyataannya itu mengutuk perlakuan Israel di Palestina sebagai respon bahwa itu tindakan yang tidak manusiawi, sementara blok Barat tidak memilih diam untuk itu. Nah, ketika misalnya di Ukraina, blok Barat yang menyuarakan isu kemanusiaan, blok Timur seperti Cina dan beberapa Serbia bahkan mendukung, Serbia juga mendukung Rusia, Cina juga tidak mau menjatuhkan sanksi. Akhirnya standar kemanusiaan ini menjadi sama-sama kemanusiaan tapi beda tempat berpijak. Nah, ini yang menurut saya penting untuk dilihat dulu untuk menanggapi isu-isu lain terkait konflik di Ukraina, bisa jadi konflik di negara-negara lain juga. Standar ganda yang berlaku di kedua blok ini harus kita lihat sebagai harus kita lihat lebih jauh dulu sebelum kita misalnya terlibat dalam komentar atau diskusi-diskusi yang akhirnya membuat kita bias dan tersesat sendiri gitu. Jadi saya pikir itu pengantar saya tentang bagaimana standar ganda dan bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus tidak buru-buru untuk menyikapi dan mengambil kesimpulan.
karena teman-teman membatasi saya dengan waktu yang ramah untuk dinonton lah. Jadi saya mungkin mengakhiri dulu pembahasan kita hari ini, pembahasan singkat, karena masjid juga sudah mulai mengaji itu. Saya harap kalau misalnya teman-teman ada yang mau ingin didiskusikan atau di tema-tema geopolitik yang mau didiskusikan, bisa ditulis dalam komentar juga ya. Tulis dalam kolom komentar kalau misalnya ada yang mau tertarik untuk kita bahas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.